Oh ya. Nah, kita lihat di sini. Bentar, ini kita rekam sekarang. Surat Al-Mulk ini adalah termasuk wahiyah makiyah yang diturunkan di periode Mekah. Artinya diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Itulah makiyah. Nah, kemudian dalam sebuah hadis sebutkan begini, inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan syufi'at bi sahibiha hatta ghufirallahu. Sesungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an 30 ayat, ini surat Al-Mulk, yang kalau orang yang membacanya akan memberikan syafaat dan juga akan diampuni dosa-dosanya bagi para pembaca ini, yaitu surat Tabarokalladzi biyadil mulk, surat Tabarok. Kita sering membacanya juga surat Tabarok, tapi sebetulnya resminya surat Al-Mulk. Al-Mulk itu kerajaan, kekuasaan. Kemudian itu dikatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis hasan. Artinya siapa yang sering membaca surat Al-Mulk itu adalah akan memperoleh syafaat nanti. Ya sebetulnya secara keseluruhan Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Suratun fil Qur'ani khosomat an sohibiha hatta adkhalatul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu surat di dalam Al-Quran yang akan berpadu mendiskusikan perihal siapa orang yang sohibnya yang suka membacanya itu sampai dia memasukkan orang tadi ke dalam surga ada surat Tabarok. Jadi artinya ada keunggulan-keunggulan di sini surat Al-Mulk sehingga suka dibaca juga oleh kita misalnya pada saat saat mendoakan seseorang. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan begini. Faqala Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, Ya al-mani'ah, ya al-munjiyah, tunjihi min adabil qabri. Surat Al-Mulk itu adalah yang mencegah orang dari siksa kubur atau dari neraka, juga yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Artinya sering-seringlah baca surat Al-Mulk. Silahkan. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, oh, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena layanam hatta yakro a alif lam mim tanjil wa tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi Rasulullah SAW itu tidaklah beliau tidur kecuali sebelum tidur membaca dua surat ini. Surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanjil, dan surat Tabarok ini. Silakan, panjang itu yang harus dihafal. Tapi bagi yang membiasakan itu kalau mau nyontoh Rasulullah begitu. Saya juga dulunya membiasakan tapi sekarang sudah tidak dibaca lagi, Pak. Tapi harusnya dibaca, silahkan. Surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanjil, dan surat Tabarok ini atau Al-Mulk. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyatakan lawaditu an-nabi qalbikul insanin min ummati. Saya menyukai apabila surat Al-Mulk itu ada dalam setiap hati manusia dari umat, yaitu surat Tabarok. Jadi silahkanlah baca sering-sering. Jadi setiap surat Al-Quran punya keutamaan. Kalau kita sering baca surat Yasin, nah itu juga ada keutamaannya. Ada surat yang lain juga ada keutamaannya. Ini keutamaan surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Kemudian di dalam sebuah hadis lain disebutkan begini, Inna min kitabillahi wa anna akrahu mas attaka wa innila amliku wala lahu. Oh ini pernyataan tentang surat Tabarok. Kata dalam tafsir saja ini. Sungguhnya engkau adalah dari kitab Allah dan saya tidak mau melupakanmu dan aku tidak memiliki kecuali untuk kepentingan diriku supaya terhindar nanti dari kemadorotan dan memperoleh kemanfaatan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ke sini saja. Tabarakalladzi tadi Allah memuji yang menjadi ta'ala nafsahu al-karimah. Allah memuji dirinya sendiri dengan kemuliaan yang Allah miliki.
dan memberitakan bahwa seluruh kerajaan itu ada dalam bawah genggamannya Allah. Jadi di sini tabaraka Allah, maha berkah dan Allah yang di dalam kekuasaannya, di dalam tangannya al-mulku kerajaan. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Kita tahu kan alhamdulillah surat Al-Fatihah, alhamdulillah itu seluruh puji itu harus diartikan begitu loh Pak. Karena di situ ada alif lam. Nah, alif lam itu memberikan pengertian kullu semuanya gitu kan. Nah, nanti para ulama memberikan tafsir pujian itu ada empat macam. Yang pertama adalah pujian Allah kepada Allah, itu tetap milik Allah. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk, itu pun tetap milik Allah. Yang ketiga, pujian makhluk kepada makhluk, itu juga milik Allah. Dan yang keempat, pujian makhluk kepada Allah, itu pun tetap milik Allah. Nah, di sini Allah memuji dirinya sendiri. Tabaraka, maha berkah Allah. Artinya, menyatakan dirinya begitu. Dan itulah sifat Allah. Allah itu maha sombong, maha takabur. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan kesombongan itu adalah uh, al-kibru min kibriyai, bahwa itu adalah pakaianku. Kesombongan itu adalah pakaianku. Jadi yang boleh sombong itu hanya Allah sebetulnya. Kita itu manusia tidak boleh sombong. Karena apa yang Allah lakukan itu tidak boleh kita lakukan. Seperti riba misalnya. Riba itu suka menggandakan pahala. Yang suka menggandakan pahala itu adalah Allah. Tidak boleh dicontoh oleh kita meribakan uang atau meribakan apapun tidak boleh karena itu adalah perbuatan Allah. Demikian juga kesombongan itu adalah sifat Allah. Bukan tidak boleh kita mencontoh melakukan kesombongan. Tidak pantas apa yang mau disombongkan karena semuanya milik Allah. Tapi kalau Allah memuji dirinya sendiri itu adalah ya itu wajar. Memang Allah tidak ada tandingannya, hanya satu-satunya. Allah di sini menyebutkan tabaraka maha berkah dan Allah. Kemudian yang keduanya puji itu adalah pujian Allah kepada makhluk. Seperti Allah memuji Nabi SAW di ayat surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khulqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang demikian tinggi, demikian agung. Itu adalah pujian Allah kepada Nabi. Itu pun tetap milik Allah. Yang ketiga, pujian makhluk kepada makhluk. Ya, kita sering memuji kan kepada orang yang kita kagumi, kita puji, itu pun hakikatnya adalah milik Allah. Silahkan saja kita memuji orang lain. Berhasil di sekolah, berhasil di pekerjaan, di karir, di rumah tangga, atau apapun. Itu juga keberhasilan seseorang. Tapi pujian itu pun tetap milik Allah. Alhamdulillah. Lam itu menyatakan kepemilikan lillahi milik Allah. Kemudian yang berikutnya pujian dari makhluk kepada Allah. Nah, kita sering memuji, kita menyebutkan Alhamdulillah, menyebut Allahu Akbar, dan menyebut kalimat-kalimat pujian lain mengembalikan kita kepada Allah. Ya itu memang milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita mengucapkan Subhanallah, mengucapkan Masya Allah, dan seterusnya itu memang milik Allah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha kuasa. Ala kulli. Kulli itu menyatakan terhadap setiap apapun gitu. Itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Ala kulli syai'in qadir. Al mutasarrifu fi jamil makhluqati bima yasha'u lam aqibali hukmi. Allah itulah yang membolak-balikan dalam seluruh makhluknya terhadap apa yang bisa terjadi atau yang akan memberikan akibat dalam hikmahnya. Jadi ya kita ini kita bisa melihat ada orang yang jauh dari hidayah dan ada orang yang dekat dengan hidayah. Nah itu sebetulnya hanya Allah yang membolak-balikan. Nah sekarang kita alhamdulillah hati kita dicenderungkan senang terhadap agama. Kita mau mempraktekkan agama harus memuji Allah, harus bersyukur mohon kepada Allah supaya jangan sampai dihilangkan lagi kesenangan kita menjalankan agama ini. Karena orang lain belum tentu senang kan, tidak dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau kita yang sudah sadar seperti ini, wah harus dipelihara jangan sampai kesukaan kita ini terhadap agama hilang. Karena tidak menutup kemungkinan.
Bisa saja kita juga jadi berpaling, tidak senang lagi datang ke masjid, tidak senang lagi datang ke pengajian dan sebagainya. Kalau Allah telah membolak-balikan. Jadi Allah itulah yang membolak-balikan sehingga sekali lagi bersyukurlah kita yang cenderung mengikuti jalan Allah. Kan lihat saja ada orang yang sama sekali tidak suka datang ke masjid, walaupun mengaku Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Kita lihat di jalanan banyak kan merokok dan sebagainya itu. Tidak ada keimanan, walaupun KTP-nya Islam. Maka sekali lagi bersyukurlah kita yang sudah Allah sadarkan. Dan harus dirawat, jangan sampai hilang hidayah itu dari kita. Dan kita harus minta kepada Allah untuk hal itu. Doa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Eh, Rabbana la tuzigh qulubana itu doa itu. Itu harus sering-sering kita baca, minta kepada Allah supaya jangan dipalingkan lagi kita dari hidayah Allah. Kemudian alladzi khalaqal maut, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Innal mauta amrun wujudiyun li'annahu makhlukun. Sungguhnya kematian itu juga adalah suatu urusan yang akan wujud, akan terjadi. Kepada siapapun, tidak ada makhluk yang abadi. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu kita yakini sampai saat ini masih hidup. Tetapi bukan di dunia ini, di langit. Nah, bagaimana cara hidupnya? Jangan ditanyakan lah. Itu sesuatu yang gaib. Jangan terlalu bertanya yang aneh-aneh. Yang tanyakan yang ada dalam diri kita ini saja kita belum bisa menjawab apa yang terjadi dalam diri kita itu. Apa itu sesungguhnya penyakit? Apa itu virus? Kan tidak bisa menjawab kita juga semua itu. Apalagi mempertanyakan bagaimana makannya Nabi Isa di langit. Itu di luar pengetahuan kita. Itu kegaiban. Tetapi Allah menjamin nanti juga Nabi Isa akan turun lagi ke dunia ini dan mengalami kematian. Artinya tidak ada yang abadi. Akan tetap mengalami kematian. Termasuk Nabi Isa atau Nabi Khidir. Nah, kita sekarang kan meyakini Nabi Khidir juga masih hidup katanya. Ada sebagian yang meyakini itu. Tapi yang namanya makhluk itu pasti akan mengalami kematian. Karena Allah menyatakan begini, Allah di mauta. Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan juga kehidupan. Allah yang membuat semuanya itu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Bagaimana kalian semua kufur kepada Allah padahal kalian semua dahulunya dalam keadaan mati, kemudian Allah menghidupkan. Sehingga nanti kematian pertama yang kita alami itu ya sewaktu kita belum ditiupkan roh. Itu kan dalam keadaan mati. Janin kita tidak ada rohnya, kemudian ditiupkan roh jadi hidup. Kemudian kita akan mengalami kematian kedua, yaitu saat nanti mati di dunia ini. Kita semuanya pasti akan mati. Dan akan mengalami hidup kedua juga, yaitu pada saat hari kiamah kita dibangkitkan. Kan dalam surat Al-Baqarah jelas, Fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Dahulu kalian dalam keadaan mati, kemudian Allah hidupkan sekarang di dunia ini, kemudian akan dimatikan masuk ke alam kubur, nanti di alam kubur dihidupkan lagi masuk ke akhirat. Jadi dua kali mati, dua kali hidup kita ini. Sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi. Innallaha adzallu bani adama bil mauti. Allah akan menghinakan Bani Adam itu dengan kematian dan menjadikan dunia itu sebagai tempat kehidupan dan juga tempat kematian. Tapi kalau akhirat Allah jadikan tempat kehidupan nanti yang kekal abadi. Walaupun sekarang kita mungkin ya karena belum merasakan ya bagaimana hidup yang kekal itu ya nanti di akhirat. Al-Quran demikian banyak memberikan penjelasan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih khairun, lebih baik dibanding dengan kehidupan pertama, yaitu saat di dunia. Tapi karena kita belum tahu kehidupan akhirat, jadi belum kadang-kadang tidak yakin juga bagaimana kehidupan di akhirat itu. Padahal pasti akan kejadian. Sekarang hidup kita ini ya tidak ada yang langgeng. Ya. Paling lama kan yang pernah hidup itu yang paling lama itu Nabi Nuh sampai 950 tahun.
Walaupun ada juga ulama yang mengatakan 950 tahun itu adalah dakwahnya. Berarti usia Nabi Nuh lebih dari 950 tahun. Kita baru dakwah 10-20 tahun juga sudah merasa kelamaan gitu ya. Nah, Nabi Nuh itu lebih lama lagi. Nah, di sini maksudnya untuk apa kehidupan dan kematian ini dijadikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Jadi kehidupan itu adalah sebetulnya semuanya ujian. Walaupun ya sering saya sampaikan juga di antara kita ada yang mengatakan, aduh saya sedang diuji kalau sedang sakit, aduh saya sedang diuji kalau baru tabrakan, misalnya kecelakaan. Padahal sebetulnya hidup itu sendiri semuanya ujian. Yang akan diuji adalah di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Jadi menyikapi kehidupan itu bagaimana? Kita dalam keadaan kaya raya, bagaimana sikap orang yang kaya raya itu? Apakah dia bersyukur atau tidak? Kalau bersyukur, itulah sikap yang seharusnya. Demikian juga dalam keadaan kekurangan, bagaimana sikapnya? Apa ngarasula? Kan atau sabar menerima keadaan. Nah, itu juga adalah menyikapi hidup, menyikapi ujian dengan kemiskinan, ujian dengan kekayaan, itu yang akan dinilai oleh Allah itu. Bukan apakah orang itu berada ataupun kekurangan, nah, itu mah memang dialektika kehidupan pasti akan begitu, tidak akan disamakan oleh Allah. Karena kalau semuanya sama, tidak akan terjadi interaksi kan. Maka tidak akan ada tukang batu, tukang tembok, tukang kayu itu. Kalau sebanyak orang kaya. Jadi tidak akan pernah terjadi bangunan masjid ini. Tidak ada orang yang mengerjakannya. Ngapain mengerjakan capek-capek? Saya di rumah sudah punya uang 5 miliar. Misalnya. Kan tidak akan terjadi. Tukang-tukang itu tidak akan ada. Tapi karena dibedakan sengaja oleh Allah, maka terjadi interaksi. Ada orang yang kekurangan mau membantu yang kelebihan, dan sebaliknya yang kelebihan memberikan kelebihan itu kepada yang kekurangan. Terjadilah pergaulan. Itulah tujuan kehidupan. Nah, tinggal bagaimana menyikapinya itu yang belum tentu semuanya bisa. Ada yang gagal. Gagal karena kaya atau gagal karena miskin. Ngurus tunjung gitu kan. Sudah miskin tidak puasa, tidak sholat pula. Waduh, keterlaluan itu. Kan banyak yang begitu. Kemudian sudah miskin sombong. Ada ya yang begitu. Itu keterlaluan. Tapi ada juga orang kaya yang seperti itu. Tidak mau sholat, tidak mau puasa. Karena kaya. Merasa tidak butuh kepada yang lain. Padahal sebetulnya begitu dia sakit kepala saja butuh orang lain. Butuh dokter lah, butuh perawat dan sebagainya. Tidak bisa hidup sendiri. Artinya manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Mesti terjadi interaksi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah itu yang telah menciptakan 7 lapis langit. Nah, di sini Allah memerintahkan ma tarofi khalqir rahmani min tafawut. Lihatlah olehmu wahai Nabi, engkau tidak akan melihat dari ciptaan Ar-Rahman itu tafawut, kekurangan, ada cacat, sempurna pasti semuanya. Silahkan saja lihat langit, ada bolongnya tidak? Tidak tahu karena kejauhannya. Tapi kita yakin pasti tidak akan terjadi kekurangan. Silahkan lihat ciptaan Allah, gunung-gunung itu bagaimana, bumi dan sebagainya. Tapi mungkin barangkali kita bertanya, loh, tidak semua manusia normal itu. Ada yang tidak ada telinganya, ada yang tidak ada tangannya, ada yang tidak kakinya. Apakah itu menunjukkan Allah tidak sempurna menciptakannya? Justru di situ letak kesempurnaan Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwa menurut pengetahuan kita itu manusia itu kalau lahir harus normal, harus lengkap ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, hidung, bisa bicara dan sebagainya. Tetapi bisa saja seseorang itu lahir tidak sesempurna itu. Nah, itu Allah menunjukkan kepada kita prediksi manusia itu belum tentu selalu benar. Bukan dalam dalam genggaman manusia itu eh, janin itu kan lahir pasti ini adalah laki-laki ini perempuan setelah di USG belum tentu
Tapi nanti begitu lahir, kok beda dengan prediksi kita. Nah, itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah pada manusia. Allah juga tetap maha kuasa menciptakan ketidaksempurnaan. Tapi ketidaksempurnaan menurut kita. Tapi sesungguhnya itu sempurna di hadapan Allah. Allah memvariasikan makhluknya. Sengaja tidak semuanya sempurna. Itu untuk memberi pelajaran kepada kita. Tapi kalau kita melihat ciptaan Allah yang di alam semesta ini tidak ada kurang satu apapun, selalu sempurna. Farji'il basoro hal taro min futur. Silakan ulang lagi, kembalikan penglihatanmu. Adakah sesuatu yang kurang, ada yang cacat dalam ciptaan Allah? Dalam ciptaan manusia itu kan kita mengenal istilah quality control dan quality assurance. Itu dalam istilah manajemen itu. Quality control itu adalah built-in control. Tapi kalau quality assurance itu bit on control. Nah, quality control itu adalah kita mengendalikan pekerjaan selagi kita menggarapnya. Jadi kalau ada proses owner gitu, istilah-istilah aneh ini, ya. Ada pemilik proses, nah dia itu selain menjalankan proses bisnis itu juga harus melihat hasilnya bagaimana. Itulah quality control supaya tidak boleh ada cacat, gitu. Walaupun tetap aja ada cacat. Dan nanti pada saat mau di deliver, mau di eh, apa diedarkan ke pasar itu harus diperiksa lagi. Itu yang disebut dengan quality assurance. Harus memberikan jaminan kualitasnya bagus. Apa sebab? Karena buatan manusia itu bisa saja terjadi kekurangan-kekurangan. Tapi dalam ciptaan Allah tidak begitu. Walaupun Allah juga kita harus belajar dari Allah juga. Allah mau menciptakan makhluk tidak sekaligus juga. Allah tetap membuat semacam blueprintnya. Blueprint itu cetak biru. Artinya sebelum Allah menciptakan sudah dibuat dulu dalam bentuk semacam rencana itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu papan yang terpelihara. Artinya disitulah blueprint atau cetak biru yang untuk penciptaan makhluk itu sudah Allah siapkan. Baru nanti diwujudkan. Itu juga pelajaran seperti kata hadis Nabi, taqallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah. Artinya harus pakai perencanaan kalau membuat sesuatu itu. Jangan ujuk-ujuk. Kalau tanpa perencanaan gagal biasanya. Harus ada perencanaan karena Allah sendiri juga membuat rencana, tidak langsung diciptakan. Tapi buatlah blueprintnya itu, buatlah rencana-rencana. Dalam ilmu bisnis itu sesuatu bisnis plan itu kan perencanaan bisnis itu ada sesuatu yang harus dibuat. Sekali lagi itu belajar dari Allah. Allah juga begitu menciptakan makhluk itu tidak langsung, tetapi ada blueprintnya. Jadi kapan Nabi Nuh akan diutus, kapan Nabi Musa akan diutus, ke kelompok siapa, sampai Nabi Muhammad SAW akan diutus kapan, nah, itu sudah ada perencanaan sebelumnya. Baru nanti diwujudkan. Termasuk kita juga ini. Kapan nih penduduk Sukarapi, siapa saja penghuninya, ini sudah ada perencanaan di hadapan Allah semuanya. Hanya kita yang tidak tahu. Kemudian Farjil basur hal taromin. Silakan ulang lagi, lihat. Apakah ada kekurangan, ada cacat dalam ciptaan Allah? Kita tidak akan melihat kekurangan cacat-cacat di hadapan Allah. Ini banyak pendapat para ulama, tapi saya kira kita percepat saja waktunya, tidak cukup nih. Kemudian, sebentar. Walakot zayyannas. Nah, walakot zayyannas sama dunia bima sobiha. Dan sungguh lakon itu ada dua lam taukid, ada lam taukidnya sendiri dan kod itu ada taukid juga. Taukid itu artinya penguat, penguat percakapan. Kalau dalam bahasa Inggris itu really, really, sungguh-sungguh gitu. Bahasa Al-Quran itu pakai lam dan kod, sungguh-sungguh. Berarti apa yang dibicarakan itu benar. Coba saja kita kalau berbicara dengan orang itu untuk meyakinkan orang itu supaya percaya,
maka pakai kata sungguh. Sungguh di sana ada mobil misalnya. Itu orang makin percaya terhadap ucapan kita. Demikian juga Al-Quran. Sungguh-sungguh supaya kita yang diajak bicara ini percaya. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Nah, kita bisa menyaksikan bintang-bintang itu sebetulnya matahari juga kan. Cuma karena letaknya jauh, jadi kelihatannya kelap-kelip gitu. Kemudian wa'atadalahum adzab sa'ir dan demikian juga kami telah menjanjikan waja'alna rujuman lisyayatin dan bintang-bintang itu menjadi rujum. Rujum itu rajam bahasa kita. Artinya pelempar untuk dilempar itu. Jadi kalau setan kita tahu kan sebelum ada cerita sebelum Nabi SAW diutus setan-setan itu biasa berkeliaran bisa terbang. Nah dan setan itu suka dilempari oleh ya bintang-bintang itu mungkin meteor lah menurut istilah kita ya. Karena bintang itu kalau menurut pengertian kita ya kalau seperti apa yang kita pahami saat ini apakah bisa dilempar-lempar wallahu alam. Tapi kalau meteor itu kan bisa dilempar-lempar itu. Nah, dilempar-lempar dengan bola-bola api itu untuk mengusir setan. Yang mana berita-berita yang dicuri oleh setan itu nanti dikerjasamakan dengan para para ahli nujum, tukang teluh, dukun-dukun gitu kan. Yang mana beritanya itu tidak utuh. Maka kadang-kadang dukun itu benar, kadang-kadang salah, lebih sering salahnya. Gitu. Karena beritanya tidak utuh. Nah, setan-setan itu dilempar rujuman. Maka nanti ada istilah dirajam. Yang dirajam itu adalah yang berzina kan. Tapi siapa yang berzina itu yang telah punya suami atau punya istri, maka hukumannya itu dirajam. Dirajam itu artinya dilempar. Dilempar oleh batu-batu sampai mati. Jadi hukum mati itu. Untuk yang berzina dalam keadaan sudah punya suami atau punya istri, atau janda duda yang pernah nikah, nah, kemudian masih berzina, maka harus dirajam. Hukumannya begitu di kita. Kalau di kita mah hukumannya dinikahkan, makin enak saja itu. Harusnya dirajam sampai mati. Tapi kelihatannya selama kita belum menjalankan syariat Islam itu tidak akan dilaksanakan itu, Pak. Makanya kita harus jadi anggota DPR terus mengubah hukum-hukum Indonesia itu supaya Islami gitu kan. Bisa sebetulnya melalui parlemen. Tapi yang menjadi anggota parlemen itu adalah para pembohong gitu. Orang-orang yang suka memberikan janji-janji palsu saja. Harusnya orang-orang yang jujur, yang punya integritas terhadap agamanya, yang jadi anggota DPR itu. Sehingga bisa melahirkan hukum-hukum yang sesuai Quran. Ini soalnya, kalaupun kita memperlihatkan hukum-hukum ini kepada anggota DPR, yang menolak juga ada orang Islam yang belum mengerti itu. Pemotong tangan dan sebagainya, yang menolak kita adalah orang Islam sendiri. Karena itu adalah aturan Al-Quran, aturan hadis Nabi. Nah, kemudian wajahna harujumal syayatin. Itu bintang-bintang itu menjadi pelempar untuk setan-setan. Wa atadalhum adzab sa'ir dan kami menjanjikan bagi setan-setan itu neraka sa'ir. Dan seterusnya ada ayat yang lain sebetulnya kita dipercepat saja. Walilladzina kafaru birabihim adzab jahannam. Dan bagi orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka itu ada siksaan neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Betapa buruknya itu jahanam sebagai tempat kembali. Nah, pada saat mereka dilemparkan kepada jahanam, terdengar suara syahiqal wahiyatabu. Suaranya menggelegar, gitu kan. Ini untuk menggambarkan neraka jahanam. Bagi kita yang di sini mungkin karena belum merasakan tenang-tenang saja kan. Ada yang terancam tidak? Saya yakin tidak. Tenang-tenang saja bisa senyum-senyum kita kan. Tapi kalau betul sudah dimasukkan, pasti nangis. Pasti dalam keadaan kita tidak suka, sedih. Karena setiap orang di antara kita juga, walaupun orang beriman, pasti akan mendatangi jahanam. Tapi masalahnya dilemparkan atau tidak, itu tergantung amal-amalan kita. Tapi setiap kita akan mengetahui jahanam. Begitu Al-Quran menggambarkan, demikian syahika wahya tapur. Demikian suaranya menggelegar. Mungkin kalau ada gunung meletus, kita juga akan ketakutan itu. Itu lebih dari sekedar gunung meletus lagi.
Itu jahanam itu. Digambarkan oleh Al-Quran begini. Kemudian takadu tamanya zilmal goid. Saking parahnya itu jahanam. Jahanam juga ya seperti makhluk Allah bisa disuruh-suruh kan. Jangankan neraka jahanam, api saja bisa disuruh oleh Allah kan waktu Nabi Ibrahim dilemparkan, ya narukuni, hai api, barda wa salaman al Ibrahim, dinginlah dan menyelamatkan Ibrahim. Itu bisa disuruh. Apalagi neraka jahanam, oleh Allah bisa disuruh-suruh. Artinya bisa hidup. Jangankan kita yang hidup seperti ini, yang sekarang bisa bicara pakai mulut, melihat pakai mata, ini kulit-kulit kita, kaki-kaki kita, tangan kita nanti akan bicara ini kan. Jangankan jauh-jauh di sini aja di polisi itu bisa bicara itu. Apa sidik jari kita kan, tiap kita beda, bisa beda-beda. Itu artinya bisa bicara. Nah, bagaimana bicara itu apakah pakai suara atau tidak di akhirat, wallahu alam. Tapi yang jelas, semua anggota tubuh kita itu bisa bersaksi terhadap kita ini. Siapa yang waktu kita nyolong, yang nyolong itu saya ya Allah tangannya, kemudian yang menjalankan dia ke tempat itu adalah kakinya akan bersaksi semuanya. Kan? Nah, semuanya itu akan bisa bicara, akan menjadi makhluk. Termasuk Al-Quran juga nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sekali lagi, susah dibayangkan, karena itu berita goib ya bagi kita. Tapi berita Al-Quran itu pasti benar, akan kejadian satu waktu nanti. Kemudian ditanyakan tadi, apakah kata penjaga neraka itu alam ya'tikum nadhir? Bukankah dahulu telah datang pemberi peringatan kepadamu? Qalu bala, betul pernah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna tapi kami membohongkan. Ada ustadz banyak, ada mubalik, ada penceramah dan sebagainya, tapi tidak pernah kami dengarkan, tidak kami pernah indahkan. Itu dianggap angin lalu saja, gitu kan? Tidak menjadi peringatan bagi kami. Sering kami diajak untuk sholat, sering kami mendengar adzan, itu ajakan untuk sholat kan, tapi kami abaikan, tidak pernah melakukan sholat. Nah, nanti akan begini jawabannya. Ini sekali lagi menggambarkan kondisi di akhirat nanti. Orang ditanya oleh penjaga neraka, malaikat Jabadiyah, gitu kan? Bukankah dahulu telah datang pemberi peringatan kepadamu? Betul, dulu pernah ada, tetapi kami membohongkan dan kami tidak yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah. Kan sekarang juga ada yang tidak percaya dengan berita-berita gaib. Wah, partai merah itu ya. Itu menyatakan para ulama ahli-ahli agama itu hanya berhalusinasi katanya gitu kan dengan berita-berita gaib. Padahal itu adalah asalnya dari Allah. Tidak asal bicara kita juga, tetapi ada sumber beritanya yang maha tahu yaitu Allah. Tapi oleh orang-orang yang nanti akan menyesal waktu dimasukkan ke neraka, sekarang tidak akan didengar oleh mereka dan dianggap angin lalu tadi. Wa qala lahum khazanatu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah dahulu telah datang para utusan yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian semua dan memperingatkan terhadap pertemuan hari ini. Sekali lagi, mungkin kita bisa belajar dari umur kita, saya kira. Kita waktu anak-anak rasanya tidak akan pernah dewasa kan, akan jadi anak-anak ini. Ternyata jadi orang dewasa terlewati sehingga tidak terasa dahulu pernah anak-anak. Setelah dewasa juga rasanya akan tetap di usia 30 tahunan gitu. Jag-jag waringkas gitu kan. Tetapi setelah usia 40 tahun mulai penyakit berdatangan itu. 40 tahun. Asam urat lah, kolesterol dan macam-macam. Apa sebab udah faktor U gitu kan. Usia. Usia 50 makin terasa lagi itu. Sehingga kita merasakan, oh ternyata tidak terasa usia itu berlalu begitu saja. Sampai usia 60-an juga begitu. Uh, itulah mungkin sekarang kita juga bisa mengatakan bahwa akhirat itu tidak terbayang oleh kita karena kita belum mengalami. Tapi kalau nanti setelah kita masuk ke akhirat, baru tahu dulu kita pernah hidup di dunia, begini-begini, menikmati dan sebagainya, tapi penyakitan, sekarang baru merasakan akibatnya. Inilah.
di akhirat. Kalau waktu di dunia tidak baik-baik saja, maka di akhirat juga tidak akan baik-baik saja. Nah, berita itu barangkali bagi kita sebagai suatu berita yang susah diterima saat ini. Tapi kalau sudah mengalami, baru ngeh, baru sadar. Sebagaimana ngehnya sekarang kita yang sudah usia 60 tahunan atau 70 tahunan, bahwa kita juga rasanya dahulu tidak akan tua. Waktu masih anak-anak, waktu remaja juga begitu. Tapi ternyata sudah terlewati itu semuanya. Dan sekarang kelihatannya kita melupakan. Tapi terasa bahwa dahulu itu bebas makan. Hanya masalahnya tidak ada yang harus dimakannya karena tidak punya uang kan waktu remaja itu. Punya uang pun dikasih orang tua. Sekarang kita sudah punya uang banyak, tapi oleh dokter dilarang tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Sama saja, angger gitu kan. Artinya ada keterbatasan kita. Dan sekali lagi kita baru menyadari kalau sudah dilampaui bahwa kita pernah remaja, pernah begini, pernah anak waktu anak masih kecil, wah begitu dekatnya dengan anak itu kan. Tapi kalau sudah besar, balalangor itu budak gitu kan. Bahkan menantang orang tuanya atau melawan orang tuanya itu Pak. Terjadi, bisa terjadi hal seperti itu. Nah, kita baru akan menyadari kalau itu sudah teralami. Tapi kalau belum teralami, Pak, tenang-tenang saja. Nah, seharusnya Al-Quran memberikan peringatan, siapkan untuk menghadapi masa yang akan datang, itu masa akhirat. Tidak kurang-kurangnya Al-Quran memberikan peringatan. Hanya kita yang suka lalai, gitu aja. Nah, kemudian di terakhir, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil wabil hamamilatu ba'jun kabir. Setelah Allah menceritakan kondisi di neraka, Allah kebiasaan Al-Quran pasti menceritakan sebaliknya, yaitu para penghuni surga. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil goibi dalam keadaan goib. Arti goib ini tidak terlihat, tidak melihat. Kita kan tidak pernah melihat Allah itu seperti apa. Nabi Muhammad itu seperti apa. Kalau para sahabat pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kan yakin saja bahwa Nabi itu pernah ada dan pernah ada sabda-sabdanya, maka di sini disebutkan lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, orang-orang yang begitu mau mempercayai Allah pasti akan ada ampunan dan ganjaran yang besar. Ada pahalanya kita beriman ini. Jadi bukan tamu laku, bukan tidak atau kurang kerjaan, ada pahalanya nanti, ada balasannya bagi kita yang yakin terhadap keberadaan Allah walaupun tidak pernah melihat Allah selama di dunia ini. Kemudian wa asiru qaulakum abi jaharubi, apakah kalian merahasiakan ucapan ataupun menjaharkan? Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap isi-isi hati. Semua isi hati kita itu dalam pengetahuan Allah, tahu, termasuk selepok gitu kan. Apa yang dibicarakan sekarang yang tidak pernah diutarakan oleh bibir kita, tapi ada dalam hati kita, Allah maha tahu. Ala ya'lamu khalaq. Ingatlah Allah mengetahui terhadap semua ciptaannya itu. Karena Allah yang maha lembut dan juga maha mengetahui, itulah wajar Allah mengetahui isi-isi hati kita semua. Saya kira sampai di sini saja pembahasan surat Al-Mulk. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak kita berdoa.